Jadi selain yoga yang lain-lain juga aku butuh, tapi begitu aku kenain sepertinya lengkap. Kenapa pelajarannya gini? Apa isinya? Kemarin ngomongin tentang si bone, kenapa masih ngomongin tendon apa segala macam ya? Oh ternyata kayak gini. Oh yaudah, oke. Yang membuat aku benar-benar mau ikut training ini itu setelah kelas Mas Ari yang forgiveness. Oh wow. Jadi seperti yang kemarin sempat saya katakan, karena sejak kami ada titik online biar ada jejaknya gitu. Jadi dulu waktu pertama kali mengawali workshop yang akhirnya menjadi teacher training sama Mas Heru dan Mbak Mawar di tahun berapa Mas Heru? 2016 ya? Ya, 2016. Waktu itu kan biasanya paling kita ada jejak digitalnya gitu, foto-foto bersama gitu kan. Jadi pada saat kami mulai kelas online, kami mulai membuat sebuah sesi testimoni supaya juga itu menjadi kenang-kenangan gitu, karena testimoni ini juga kami upload di YouTube biasanya. Jadi saya pribadi gitu, karena bertemu dengan banyak orang suka lupa namanya. Jadi kalau ada rekaman gitu kan lebih mudah untuk mengingat gitu, karena mengingat banyak nama dan banyak wajah, jujur tambah usia tambah setengah muda gitu lebih sulit untuk mengingat. Jadi ini nggak usah merasa terbebani harus memuji ya. Jadi ini adalah ngobrol santai gitu, yang mana saya karena kan selama 5 hari kalian teacher training itu kan didampingi oleh Ari kan. Jadi saya sendiri ibaratnya tidak banyak memiliki kesempatan untuk ngobrol. Kemarin juga karena saya nggak mau banyak mengambil waktu dari sesi teacher trainingnya, makanya saya kemarin nggak banyak ngobrol. Jadi sekarang sekalian saya minta pendapat dari teman-teman di sini, sekaligus juga biar saya juga ada kesempatan untuk mengenal kalian gitu. Jadi di bawah santai aja, nggak harus memuji ya. Jadi kami terbiasa untuk meminta feedback, masukan mana yang sudah mungkin menurut kalian sudah cukup baik sehingga bisa kami lanjutkan, dan kalau memang ada hal-hal yang masih butuh perbaikan, kalau kalian ada masukan di bagian mana yang bisa kami buat lebih baik, itu akan menjadi sesuatu yang bisa membantu kami untuk menjadi lebih baik ke depannya gitu. Dan ini yang kami selalu pakai, karena kan ibaratnya gitu kan kita akan tumbuh pada saat di sana ada feedback yang membangun, yang membantu kita menjadi lebih baik. Jadi mungkin nanti saya minta satu-satu sambil ngobrol ya, biar saya juga bisa sedikit mengenal kalian di sana, karena taunya cuma nama doang gitu kan. Siapa yang mau pertama kali? Jadi nanti ini Pak Made akan ngerekam pakai kamera satu lagi, nanti akan di YouTube Yin Yoga World itu diupload di publik. Jadi mohon untuk tidak menyinggung siapapun, mohon untuk tidak menyinggung sekolah manapun. Jadi kita fokus pada materi dari titik ini ya. Siapa yang mau pertama kali ngomong? Onyx? Ayo. Langsung ditodong. Kalau boleh tahu Onyx tinggal di mana Kak? Di Jakarta? Aku tinggal di Jakarta Pusat, dekat sini. Tinggal ngobrol 5 kali. Kalau boleh tahu, Onyx sebelum ikut Titi Yin itu sudah pernah ikut kelas Yin kah? Udah sama Mas Ari. Sama Mas Ari. Kenapa kok tertarik ikut teacher training akhirnya gitu? Kenapa tertarik sebenarnya? Ya, teacher training itu kan ibaratnya butuh dedikasi gitu kan, dan belajarnya juga jauh lebih banyak gitu ibaratnya kan dibanding ikut kelas. Waktu kemarin mencoba memutuskan untuk ikut Titi itu, kira-kira dari Onyxnya sendiri bagian mana dari Yin gitu yang membuat Onyx ingin belajar lebih jauh gitu? Aku sebelumnya ikut kelas Yin Yoga sama Mas Ari beberapa kali experience, terus rasanya itu beda ternyata ketika ditahan dan badan berproses, diberi ruang untuk
eksplorasi itu ada sesuatu yang dimana biasanya dengan yoga yang dinamis itu beda juga, lebih fiery, tapi di sini aku lebih bisa connect sama tubuhku gitu. Nah dari situ waktu itu mencicipi akhirnya kayak merasa kok ada sesuatu yang badanku butuhkan gitu. Jadi selain yoga yang lain-lain juga aku butuh, tapi begitu aku kenain sepertinya lengkap. Dan memang lately setahun kebelakangan aku sedang belajar tentang TCM, terus experience Qigong juga. Terus begitu belajar yang ini senang banget karena menemukan si fascia ini kan banyak menjawab dengan backgroundku juga banyak membahas tentang trauma. Jadi ini benar-benar kayak aku menemukan tools yang bisa membantuku sih, membantu diriku sendiri dan juga orang-orang yang aku temuin. Iya, so far selama 5 hari belajar kan ya 5 hari itu nggak panjang sih ya waktunya ya. So far selama 5 hari gitu untuk materi, apakah Onyx sendiri merasa itu cukup membantu memperdalam wawasan mengenai Yin Yoga kah, ataukah mengenai sedikit pemahaman TCM dan anatominya? Oke, kalau buat tuh cukup karena kebanyakan juga nanti aku sulit memprosesnya. Jadi menurutku dosisnya pas, dimana dari sini kan ini kan sebenarnya baru awal mula nih, gitu. Nanti aku perlu mengulang lagi, menyerap lagi gitu. Tapi menurutku pas, nggak terlalu banyak dan juga masih pada tahapan yang aku bisa menerimanya dengan puas. Kira-kira kalau dari 5 hari pelaksanaan Titi ada hal-hal yang mungkin bisa, baik itu kami dari Yin Yoga World ataupun dari Mas Ari ataupun dari Mas Heru dan Mbak Mawar sebagai hostnya, yang ada masukan gitu untuk kami perbaiki ke depannya. Masukan. Atau masukannya Titinya kurang lama gitu? Aku ngerasa 5 hari ini pack banget gitu ya, dan dimana badannya juga berproses terus gitu kan, jadi cukup intens gitu. Kalau masukannya aku belum kepikiran sih jujur. So far berarti menyenangkan lah ya pengalaman 5 hari ya. Dan cara Mas Ari membawakan juga terstruktur dan menjelaskannya juga sangat detail, tahap gitu. Jadi informasinya masih bisa aku terima dan enggak yang overwhelming sih. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Ada lagi kah yang ingin disampaikan? Nggak ada. Cukup. Baik, terima kasih Onyx. Oke, selanjutnya siapa? Langsung ini aja bergiliran dari samping ke tengah ke samping ya. Holly? Ya, Holly. Holly tinggal di mana Holly? Jakarta kan? Jakarta Barat. Jakarta, oke. Tadinya paling jauh tapi ada Mas Heru, jadi sekarang Mas Heru paling jauh. Dirimu sudah mengajar yoga kah? Enggak, this is pertama kalinya aku ambil First time teacher training. So far gimana dari segi materi dan pembahasaannya bagi Holly yang baru pertama kali Titi? Cukup sih, seperti Onyx terlalu banyak juga overload gitu kan. Di hari kedua kayak otak tuh kayak udah loadingnya tuh lama banget gitu loh. Karena kan maksudnya ikut kelasnya Mas Ari itu udah hampir 2,5 tahun, 3 tahun ya Mas ya, semenjak pandemi ya gitu loh, dari yang gak pernah tahu Yin terus ikut, terus juga training workshopnya Mbak itu juga gitu kan, terus gitu terus kayak yaudah deh ikut belajar gitu kayak gitu kan sekian lama. Jadi ternyata perspektifnya kan beda. Dulu kan cuma ngikutin aja, cuma kayak oh iya dari sono, dari murid gitu. Begitu kesini geser gitu kan, kenapa pelajarannya gini? Apa sih yang kemarin ngomong itu kan si bone? Kenapa masih ngomongin tendon apa segala macamnya? Oh ternyata kayak gini. Oh yaudah oke. Gitu, so far sih oke sih. Kalau materinya menurut aku sama Mas Ari kita pakai stiker gitu kan. Kayak kebayang kayaknya ini tuh yang tadi siapa? Yang pakai
kan waktu itu apa gitu, jadi kayak masih agak-agak ingat gitu loh. Jadi tapi ya memang perlu lebih sering lagi sih untuk lihat-lihat lagi, karena kalau sekarang suruh hafalin juga enggak kayak tahu atau nggak tahu. Jadi emang next time untuk pelan-pelan hafalin lagi gitu. Namun karena kayak dari tadi gitu iseng tapping ternyata enaknya kalau sakitnya cuma tapping doang. Jadi kan kayak sekarang oh di sini gitu, jadi kayak bisa sampai praktek aja gitu. Hal kecil bisa lakukan, ada simple thing aja. Iya. Buat diri. Karena kan memang kita bagaimanapun juga gitu kemampuan menghafal di usia segini lah ya itu kan memang butuh waktu, dan apalagi ini pertama kali Holly ikut. Saya tahu sih memang bahasa dalam teacher training khususnya Yin Yoga ini cukup kompleks bagi yang belum pernah ikut. Jadi kenapa kami juga ingin feedbacknya gitu, supaya ya seperti Holly baru pertama kali ikut masih tetap bisa mengikuti gitu dengan baik. Dan mengenai hafalan itu ya butuh waktu, butuh dibaca lagi, dan kami selalu berprinsip gitu 5 hari itu adalah waktu yang pendek sebenarnya, tetapi merupakan sebuah batu pijakan untuk kita ingin belajar lebih jauh. Dan saya ataupun Mas Hari itu selalu terbuka untuk pertanyaan. Saat kalian selesai TT itu biasanya baru muncul banyak pertanyaan, baik itu dalam pengalaman kalian praktis sendiri, atau kalau suatu saat sudah sharing pengalaman mengajar dari murid-murid kalian, itu mungkin akan muncul pertanyaan. Jadi kalau memang kedepannya ada pertanyaan, silakan saya atau Mas Hari itu selalu terbuka untuk ditanya ya. Asal jangan ditanyakan soal rezeki dan jodoh, mohon maaf, itu di luar kuasa. Dari Holly, apakah ada masukan untuk kami yang bisa kami perbaiki? Apa ya? Karena aku gak ada perbandingan, tapi menurut aku jalannya udah kayak sederhana aja kan. Terus kebetulan ketemu gurunya yang udah kayak udah jadi guruku lama gitu, jadi ya main-main aja sih. Sudah gitu. familiar ya. Oke. Jadi nggak apa-apa. Kebetulan sebelah sini juga salah satu teman baikku yang jadi teman baru, jadi kayak like everything easy aja, benar-benar easy ya, jelas ya kan. Iya, oke, terima kasih. Ada lagi kah yang mau disampaikan Holly? Thank you. Kristi? Halo, aku Presti, aku tinggal di Jakarta Pusat juga. Dia udah tahu pertanyaannya. Gak perlu ditanya ya, sudah tahu mau jawab apa. Ya, jujur aku dulu waktu pertama kali kenalin yoga itu aku nggak menyangka aku akan sejauh ini sih. Kan dulu aku yoga kayaknya pertama kali sama Mas Ari juga deh. Kesel nggak sih pertama kali ikut kelasin yoga ini ngapain? Disuruh tidur, disuruh diam gitu? Aku tuh kayak merasa banyak banget ini yang aku nggak tahu tentang badanku, terus banyak lagi perasaan-perasaan apa ini yang aku nggak pernah ulik gitu kan. Jadi aku merasa wah nggak dulu deh, gue nggak demen nih yang kayak gini. Aku dulu mikirnya gitu. Nggak demen banget. Jadi aku latihannya ya yang lain lah, ya biasa gitu, apa aja. Terus kebetulan aku juga udah mulai mengajar yoga dari sejak pandemi. Terus jadi makin banyak kan ilmu yang gue dapat dari teman-teman komunitas, guru-guruku juga, terus murid-muridku juga. Dan aku lebih karena pandemi yang mesti kan itu banyak lihat ke dalam gitu ya, termasuk aku salah satunya juga yang cukup berubah drastis. Ya mau nggak mau gitu. Terus dia juga trainingnya Mbak Yuli, dan sedikit banyak hal aku udah sedikit dikasih tahu Mbak juga, kalau kamu tebal apanya tuh gitu, kayak langsung dikasih tahu. Terus aku pikir yang membuat aku benar-benar mau ikut training ini itu setelah kelas Mas Ari yang forgiveness. Oh wow. Jadi aku tuh aku lihat ya postingannya Mas Ari, tapi aku nggak pernah gitu loh itu training apa workshop atau special class gitu kalau nggak benar-benar liatin kan. Terus pas abis kelas forgiveness itu tuh aku lihat-lihat lagi, kayaknya kemarin ada deh ya Mas Ari mau training, tapi training apa nggak tahu. Terus kayak ternyata modul 1. Terus
mikirin terus malam sambil aku berproses kan dari hasil kelas special class kemarin. Terus 2 hari kemudian aku bilang dulu ke si Mbak Jody, Mbak, aku kayak mau ikut nih. Oh gitu, iya aku udah bayar DP. Biar nggak Prosesnya kilat ya. Makanya aku juga amazed sih dengan diriku dulu. Aku bener-bener gak suka banget yin yoga, tapi terus di saat ini aku baru saja menyelesaikan gitu kan. Ya accomplishment juga buat diriku, nanti aku jurnal deh. Ya. Ada masukan kah dari Kristi? Enggak ya, aku nggak kepikiran. Aku yang agak bingung tuh di awal pas karena kan kalau berdasarkan pengalamanku ikut teacher training itu, kan sebelum mulai training dikasih modulnya dulu kan, kayak dikasih nih buku gitu atau notes atau merch yang lain gitu supaya bisa kira-kira kita belajar ini gitu. Terus aku tunggu-tunggu nggak ada yang datang paket dari Mawar gitu, atau Mas Heru. Jadi aku pikir oh ya mungkin nanti. Tapi barusan aja aku terpikir juga jawabannya kayaknya apa ini Mas Ari sengaja juga kali ya, karena biar nggak overload, nggak terlalu banyak ekspektasi, jadi langsung aja dikasih pas saat hari itu mulai hari Sabtu. Tapi ya it's fine for me too sih ternyata kalau aku berpikir dari perspektif itu. Terus udah jadinya nggak ada kan. Iya, memang karena dulu kan kami sebelum kena Miss Corona gitu kan, kita semua kelas offline kan. Jadi dulu memang karena orang datang dari banyak kota yang biasanya ngumpul gitu kan di kelas, kami memang memberikan modulnya saat pertama kali memang masuk ke kelas. Jadi ibaratnya semua masih datang dengan kosong supaya di situ satu menghindarkan ekspektasi, itu sih yang pertama, biar kita datang dengan gelas kosong. Tetapi saat Miss Corona datang dan kami mulai membuat kelas online, kami mengirimkan modulnya ke masing-masing orang kan. Jadi untuk kelas online mereka dapat modulnya lebih awal memang biasanya, karena untuk mempertimbangkan waktu pengiriman kan, takutnya nanti datangnya telat begitu. Tapi kalau untuk kelas offline, karena pada saat masuk ke kelas lihat modul itu kan langsung sesuatu yang betul-betul baru gitu kan. Jadi itu sih pertimbangannya waktu itu. Dan jujur Kristi sendiri pengalaman kelas yin pertama kali itu masih sangat halus, itu sebenarnya nggak demen gitu. Yang lain tuh mual, muntah, benci, itu biasa. Pertama kali ikut kelas yin tuh pengen ngelemparin gurunya lah gitu. Dan ya, itu sama Mas Ari kayak apaan sih kok kayak gini. Dan itu adalah hal yang normal, itu kan sesuatu yang kita belum terbiasa gitu kan. Dan mungkin kalian pun kalau nanti suatu saat kalian sudah mengajarkan kelas yin, entah itu mau dedikasi kelas yin ataupun dikombinasikan dengan latihan hatha misalnya atau vinyasa, akan ada juga orang yang memiliki pengalaman seperti kalian dan tidak usah merasa itu sesuatu yang membebani. Karena seperti Kristi sendiri yang awalnya gak demen gitu, tahu-tahu nyemplung ke titi gitu kan. Artinya kan ya proses itu memang butuh mereka lewati. Kalau memang saatnya mereka sudah membutuhkan, tubuhnya akan merasa sesuai gitu. Dan bagaimanapun juga ini adalah teacher training yang tentunya harapan kami juga ke depannya ilmu ini tidak hanya berhenti di sini. Kalau kalian merasakan mendapat manfaat dari latihannya, alangkah baiknya kalau manfaat ini kita juga bagikan untuk orang lain. Jadi bukan hanya dalam kapasitas mengajar profesional, tetapi mungkin kita berbagi hal ini untuk orang lain yang punya isu mungkin akan menjadi lebih baik. Itu kan kalau hanya untuk diri kita kan kita yang dapat manfaatnya, tetapi kalau kita juga bagikan, manfaat itu bisa kita gunakan untuk membantu orang lain lebih banyak gitu. Dan gak usah merasa terbebani kalaupun orang masuk ke kelas yang kalian saat mulai sharing yin orang gak suka, nggak apa-apa. Itu butuh waktu biasanya, dan seiring dengan proses itu pertanyaannya akan muncul lebih banyak. Jadi ini hanya satu batu pijakan untuk kalian. Semoga bagi Kristi misalnya yang sudah mengajar, ataupun kalian nanti ke depannya entah juga mengajar yoga style yang lain, semoga latihan ini
membantu sedikit memperkaya wawasannya, karena seperti yang kalian lihat juga ini kan adalah mengenai keseimbangan kan. Jadi kita mencari keseimbangan harmonis di sana. Jadi semoga 5 hari ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi kalian dan nanti tentu orang-orang di sekitar kalian ya. Tentunya terima kasih banyak untuk Mas Hari, Mas Heru, Mbak Mawar yang sudah menyelenggarakan kelasnya dengan baik. Mas Heru, saya kangen tahu isinya. Hashtag modus. Jadi seperti itu. Mas Ari mungkin ada mau menyampaikan sesuatu? Kayaknya udah cukup buat bisa Cukup ya. Oke, kalau begitu saya terima kasih banyak untuk teman-teman atas masukannya untuk kami gitu. Semoga ada kesempatan di lain waktu kita bisa ketemu lagi dimanapun. Sehat-sehat selalu ya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih semuanya. Namaskar. Nothing can keep me away from this feeling I